Dunia hari ini tidak lagi digerakkan oleh logika klasik produksi manufaktur. Barang melimpah, pabrik penuh kapasitas, gudang tidak kosong, tetapi situasinya justru menyerupai panen raya yang gagal dijual. Masalahnya bukan produksi, melainkan ketidakamanan distribusi, politik, dan kepercayaan global. Inilah tanda paling jelas bahwa ekonomi global telah masuk ke mode ekonomi perang. Ekonomi perang tidak selalu berarti bom dan tank. Ia berarti negara kembali menjadi aktor utama ekonomi, menggantikan pasar bebas yang selama 3 dekade terakhir diagungkan. Negara tidak lagi bertanya, di mana paling murah, tetapi di mana paling aman jika terjadi konflik. Dalam mode ini, setiap negara melakukan hal yang sama, mengurangi ketergantungan logistik, mengamankan pangan dan energi, memprioritaskan industri strategis, dan menyiapkan kemampuan produksi untuk kondisi darurat. Perdagangan bebas, dalam bentuk lamanya, praktis tamat. Yang tersisa adalah perdagangan terkelola, berbasis aliansi, dan kepercayaan politik. Amerika memulai ini lebih dulu. Melalui reshoring dan friendshoring, Amerika rela membayar biaya produksi lebih mahal demi satu hal: kontrol. Uni Eropa menyusul dengan kebijakan industri strategis. China sudah lama melakukannya lewat swasembada, teknologi, dan energi. Rusia bahkan memaksanya lewat sanksi. Efisiensi dikorbankan, redundansi diutamakan. Ini bukan kesalahan kebijakan, ini konsekuensi dunia yang tidak lagi stabil. Dalam ekonomi perang, relokasi pabrik menjadi alat geopolitik, bukan sekadar keputusan bisnis. Negara berlomba menarik pengusaha untuk membangun fasilitas produksi di dalam negeri. Bukan untuk ekspor global, tetapi untuk melindungi kebutuhan nasional, pangan, obat, energi, dan kebutuhan militer. Akibatnya, perdagangan dunia terfragmentasi. Bukan satu pasar global, tetapi koridor-koridor ekonomi, blok Amerika dan sekutunya, blok China, dan mitranya, serta negara-negara abu-abu yang berusaha berdiri di antara keduanya. Justru negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik blok besar memperoleh peluang. Mereka relatif aman, dibutuhkan sebagai lokasi produksi alternatif, dan dipandang lebih netral secara politik. Namun negara-negara ini juga mulai sadar, bergantung sepenuhnya pada impor adalah risiko strategis. Maka muncul strategi ganda, menarik investasi manufaktur, sambil membangun jalur produksi domestik untuk kebutuhan dalam negeri. Ini membawa implikasi besar terhadap sistem moneter global. Dominasi dolar Amerika tidak runtuh, tetapi terkikis secara fungsional. Semakin banyak negara berusaha menghindari dolar dalam transaksi tertentu, terutama energi dan komoditas. Strategis karena dolar kini bukan hanya alat ekonomi, tetapi alat politik. Di ruang inilah mata uang lokal bilateral, sistem clearing regional, dan aset digital mulai dicoba sebagai jembatan transaksi. Kripto bukan pengganti sistem moneter negara, tetapi ia tumbuh sebagai solusi darurat ketika sistem lama dianggap berisiko. Di lapisan sosial, perubahan ini terasa lebih sunyi, namun dalam. Generasi muda mulai menyadari bahwa narasi lama tentang kesuksesan industri tidak lagi menjanjikan keamanan hidup. Dunia kerja penuh tekanan, ketidakpastian tinggi, dan krisis berlapis. Ekonomi, iklim, dan geopolitik. Maka muncul pencarian harmoni baru. Hidup lebih sederhana, aktualisasi diri melalui ruang digital, kembali ke aktivitas yang memberi kontrol langsung atas hidup. Pertanian kembali dilihat bukan sebagai simbol kemiskinan, tetapi ketahanan. Kesadaran lingkungan meningkat bukan karena romantisme hijau, tetapi karena orang sadar, tanah, air, dan pangan adalah benteng terakhir ketika sistem global runtuh. Penolakan terhadap tambang dan deforestasi menguat karena masyarakat membaca satu hal dengan jernih. Dalam ekonomi perang, sumber daya alam bukan lagi komoditas, tetapi jaminan hidup jangka panjang. Kesimpulan kerasnya sederhana. Dunia tidak sedang bergerak menuju kemakmuran global, tetapi menuju ketahanan nasional. Dari ekspansi ke proteksi, dari efisiensi ke keamanan, dari pasar bebas ke negara kuat. Ini bukan akhir dunia, ini fase adaptasi. Dan seperti semua fase, adaptasi besar dalam sejarah, ia akan melahirkan pemenang baru, bukan yang paling cepat atau paling besar, tetapi yang paling mampu bertahan
dalam dunia yang tidak ramah. Dalam mode ekonomi perang, konflik memang terjadi di mana-mana, tetapi ada satu garis merah yang dijaga dengan sangat ketat. Benturan langsung antar negara pemilik arsenal nuklir benar-benar dihindari. Ini bukan karena mereka lebih bermoral, melainkan karena mereka terlalu rasional. Perang nuklir bukan sekadar kemenangan atau kekalahan. Ia adalah akhir peradaban manusia. Tidak ada industri, tidak ada pasar, tidak ada negara yang tersisa untuk memetik hasilnya. Karena itu, perang modern antara kekuatan besar berubah bentuk. Bukan perang pemusnahan, tetapi perang kelelahan. Yang dijalankan adalah perang ekonomi, perang sanksi, perang proksi, perang teknologi, perang narasi, dan perang psikologis. Tujuannya bukan menghancurkan musuh secara langsung, tetapi meruntuhkan daya tahannya dari dalam. Sejarah sudah memberi contoh paling gamblang. Uni Soviet tidak runtuh karena serangan nuklir. Tidak ada satupun kota Soviet yang dihancurkan dengan bom atom. Uni Soviet runtuh karena kelelahan struktural. Perang Afghanistan menjadi titik krusial. Perang itu mahal, panjang, dan tidak populer. Ia menguras anggaran, memukul legitimasi politik, dan mempercepat stagnasi ekonomi yang sudah ada. Kombinasi tekanan eksternal dan disfungsi internal akhirnya membuat Uni Soviet pecah dari dalam. Tanpa satu peluru nuklir pun ditembakkan ke Moskow. Pelajaran itu tidak dilupakan oleh Cina dan Rusia. Hari ini, sasaran strategis mereka bukan menghancurkan Amerika secara militer, melainkan mendorong Amerika ke titik overextension. Terlalu banyak musuh, terlalu banyak komitmen, terlalu mahal untuk dipertahankan. Utang Amerika membengkak, polarisasi politik mengeras, ketimpangan sosial melebar. Dalam logika perang modern, itu adalah keretakan struktural yang sangat berbahaya. Jika tekanan ekonomi dan sosial bertemu dengan krisis kepercayaan politik, kehancuran bisa datang dari dalam tanpa invasi, tanpa perang terbuka. Amerika sepenuhnya sadar akan risiko itu. Itulah sebabnya Amerika sendiri masuk ke mode ekonomi perang. Amerika berusaha menghidupkan kembali industri manufakturnya, bukan karena nostalgia industrialisasi, tetapi karena industri adalah fondasi kekuatan nasional. Negara yang tidak mampu memproduksi kebutuhan strategisnya sendiri adalah negara yang rentan disandera. Amerika juga berusaha mengamankan sumber energi sebanyak mungkin, mengendalikan jalur minyak dan gas, serta mempertahankan dominasi di kawasan-kawasan strategis energi. Di sisi lain, Amerika memperketat bea masuk, subsidi industri dalam negeri, dan pembatasan teknologi untuk China. Ini bukan sekadar kebijakan dagang, ini adalah upaya sistematis untuk memukul basis industri China, memperlambat pertumbuhannya, dan membatasi kemampuan teknologinya. Dengan kata lain, China berusaha melelahkan Amerika, Amerika berusaha melumpuhkan industri China. Keduanya menghindari perang langsung, tetapi tidak menghindari konfrontasi. Inilah wajah asli ekonomi perang modern. Tidak ada deklarasi perang, tidak ada garis depan yang jelas, tetapi ada kompetisi habis-habisan untuk ketahanan ekonomi, teknologi, dan sosial. Negara yang kalah bukan yang kalah tempur, tetapi yang kehabisan napas fiskal, kehilangan legitimasi domestik, dan runtuh oleh konflik internalnya sendiri. Sejarah mengajarkan satu hal yang keras. Dalam perang model ini, waktu adalah senjata, dan siapa yang paling lama mampu bertahan bukan yang paling keras, menyerang itulah yang menentukan arah dunia berikutnya.